Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, kita tahu dalam hidup ini selalu ada cobaan. Ya, pada waktu semakin kita ingin dekat dengan Tuhan, cobaannya semakin keras. Nah, pada waktu Tuhan Yesus menjalankan misinya untuk mencapai sampai pada kayu salib itu, dalam permulaan pelayanannya dia sudah mendapat 3 macam cobaan. Ya, cobaan yang pertama untuk menjadikan batu menjadi roti, atau mungkin itu adalah kepuasan jasmani. Ya, jadi itu cobaannya. Banyak orang juga dalam pelayanan itu cobaannya adalah kepuasan jasmani. Jadi dalam pelayanan berapa ya yang kita dapatkan dengan pelayanan ini itu, apa yang kita dapatkan secara jasmani, ya banyak cobaannya demikian. Kita dapat apa sih kalau kita melayani, ya? Nah, Tuhan Yesus dicobai demikian, tetapi Tuhan Yesus itu teguh imannya dan juga karena dia menguasai firman Tuhan. Jadi dia bisa menangkal dengan firman Tuhan. Manusia itu bukan hidup dari roti saja ya, melainkan oleh firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, yang kedua cobaannya ialah, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Ya, ini dia memang mengutip dari firman Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, mencobai Tuhan Allah. Nah, saudara, kadang-kadang memang yang cobaan yang kedua juga adalah tentang keamanan. Ya, kalau yang pertama kepuasan duniawi, kedua keamanan atau security. Kadang-kadang itu kita mengikut Tuhan, Tuhan Yesus dicobai ya. Namun ya Tuhan Yesus kan tahu, dia karena punya misi yang tertentu, dia dapat mengatasi cobaan dengan mengatakan jangan mencobai Tuhan, jangan mencobai Allah. Kita kadang-kadang juga mencobai ya, kadang-kadang itu di dalam pelayanan kita ingin ya bagaimana ya kalau saya begini, apakah Tuhan, kita ingin mencobai Tuhan ya. Kita mau melakukan sesuatu yang kita rasa, nanti juga Tuhan menolong saya. Saya kalau berbuat begini pasti Tuhan akan menolong, Tuhan akan menghindarkan saya daripada sesuatu. Saudara, ya hati-hati juga ya. Kadang-kadang, ya termasuk saya kadang-kadang, sakit nggak apa-apa, ke gereja, pasti Tuhan melindungi, Tuhan menyertai. Sebenarnya tidak boleh ya. Kalau kita memang harusnya istirahat, kita istirahat. Sesudah kita sehat, kita jalankan tugas kita. Pada waktu kita sakit, ya kita perlu istirahat, perlu makan obat, ya, tidak mencobai Tuhan. Untuk kan saya melayani, kalau melayani pasti Tuhan melindungi saya, pasti saya tidak akan terjadi apa-apa. Kadang-kadang kita mencobai demikian ya. Ya termasuk saya sendiri kadang-kadang demikian ya. Akan saya melakukan pelayanan, masa sih sakit sedikit aja istirahat, padahal harus istirahat, kalau nggak bisa jatuh kepada waktu pusing ya. Jadi kita mesti hati-hati. Nah, yang ketiga cobaannya adalah kekuasaan ya, dengan kekuasaan. Nah, Tuhan Yesus dikatakan demikian ya, kemudian iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Lalu berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ya, lalu Tuhan Yesus berkata, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang di dalam pelayanan itu memang ada cobaan-cobaan demikian ya, untuk
popularitasnya, untuk supaya orang tahu kehebatannya, ya. Di dalam, tapi Tuhan Yesus dapat mengatasi karena dia menguasai, dia tahu kehendak Tuhan, dia tahu firman Tuhan, ya. Jadi kita hanya menyembah Allah saja, tidak menyembah yang lainnya. Nah, begitu juga di dalam pelayanan kita, saudara, kadang-kadang ya manusia setelah berbuat sesuatu ingin diketahui orang, ingin populer, ingin ada popularitasnya. Namun, kita tahu ya bahwa kita tidak mencari popularitas. Menyembah Tuhan harusnya dengan hati yang murni, dengan hati yang sungguh-sungguh bahwa kita melayani ini untuk kerajaan Tuhan, untuk kemuliaannya, untuk memperluaskan kerajaannya di dunia ini. Jadi bukan untuk popularitas diri kita. Nah, hati-hati, kadang-kadang orang-orang menyembuhkan orang untuk popularitasnya. Kadang-kadang melakukan sesuatu supaya diketahui orang lain. Tetapi lakukanlah semuanya dengan secara dengan baik, dengan hati yang murni. Tujuannya untuk menolong orang lain, untuk melakukan kegiatan yang memuliakan Tuhan. Ya, supaya orang bisa melihat melalui hidup kita, melalui pelayanan kita, orang melihat Kristus di dalam kita. Demikian saudara-saudara, ya, marilah kita bisa mengatasi godaan-godaan yang setiap hari kita hadapi dengan iman yang teguh, dengan menguasai firman Tuhan. Sehingga kita tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita, dan kita dapat menangkal, dapat mengatasi cobaan-cobaan yang datang. Tuhan, terima kasih Tuhan, biarlah kami dapat mengatasi cobaan yang datang. Kami tahu Tuhan, Engkau, Tuhan Yesus saja datang ke dunia ini mendapat cobaan, apalagi kami ya Tuhan, yang mengikut Engkau, supaya Tuhan jangan bawa kami dalam cobaan, melainkan lepaskan kami daripada segala yang jahat. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat mengatasi cobaan, kami menyembah Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebesaran nama-Mu, untuk perluasan kerajaan-Mu. Supaya kami tidak mencari untuk diri sendiri, untuk kepuasan duniawi, untuk security secara duniawi, dan juga untuk kekuasaan di dalam dunia ini, popularitas dunia. Biarlah Tuhan kami persembahkan, kami kembalikan semua kemuliaan hanya untuk Engkau. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara, marilah kita menjalankan semua dengan iman yang teguh dan dengan percaya serta menguasai firman Tuhan. Sampai jumpa pula. God bless you. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.